Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran di Pelumpang, Jakarta, Jumat malam 3 Maret 2023 menyisakan kepedihan tersendiri. Bagaimana tidak? Selain kawasan depo yang terbakar, kebakaran juga menjalar ke pemukiman warga. Ini bukan kebakaran pertama kalinya sih, karena pada tahun 2009 pun sempat terjadi kebakaran di depo Pelumpang ini dan menewaskan satu orang tenaga keamanan. Namun kali ini kebakaran sangatlah kan saya menyebutnya ini adalah sebuah tragedi. Bagaimana tidak? 7 warga tewas akibat kebakaran tersebut. 56 orang diantaranya luka-luka dan ratusan orang harus kehilangan tempat tinggal dan mengungsi ke pengungsian di sekitarnya. Jika saja dalam hal ini Pertamina menerapkan standar operasional yang semestinya, mungkin kebakaran yang terjadi bisa diminimalisir, tidak menelan korban sebanyak itu. Karena dari hasil penelusuran dan juga dari beberapa fakta yang ada, depo Pertamina Pelumpang ini ternyata berada di sekitar pemukiman warga. Tepatnya jaraknya hanya beberapa meter saja. Bahkan menurut satu kesaksian, ada rumah salah satunya yang hanya dibatasi oleh tembok saja. Jelas ketika terjadi kebakaran di depo Pelumpang, tidak bisa dicegah bagaimana api menjalar ke perumahan warga yang ada di sekitarnya. Dan tidak tanggung-tanggung sekali lagi, 17 korban tewas akibat kebakaran tersebut. Nah, dari sinilah mungkin kita bisa sedikitnya mencari celah. Sebetulnya titik atau letak kesalahan kebakaran, kecelakaan atau tragedi ini saya menyebutnya itu adalah di mana dan siapa pula yang harus bertanggung jawab. Karena sejak tadi juga saya sebutkan bahwa depo Pertamina Pelumpang ini jaraknya memang berdekatan dengan pemukiman warga sekitar. Kita tahu dan kita maklum bahwa menurut catatan pun bahwa kawasan ini dari dulu memang menjadi lahan sengketa antara pihak Pertamina dengan warga. Meskipun pada tahun-tahun yang lalu pihak warga memenangkan gugatan di meja hijau, sampai saat ini pun tidak jelas, tidak ada penyelesaian harus seperti apa. Karena bisa saja ketika pihak Pertamina memang memiliki ketegasan dan membutuhkan lahan tersebut, ada upaya untuk merelokasi warga dengan memberikan ganti yang memadai yang menguntungkan mereka. Dan begitu pun warga ketika mereka menyadari bahwa kawasannya adalah masuk ke kawasan zona berbahaya dengan penggantian yang sesuai, yang memadai, yang menguntungkan kedua belah pihak, jelas saya pikir mereka tidak akan keberatan untuk meninggalkan lokasi tersebut. Begitupun pihak pemerintahnya harusnya mendorong warga di sekitar dan juga memberikan ruang kepada Pertamina jika memang sekiranya masih membutuhkan lahan tersebut. Tidak akan terjadi hal seperti ini ketika semua pihak membiarkan seperti itu adanya. Jarak antara depo Pertamina yang ternyata berdekatan dan nyaris hanya dipisahkan oleh tembok pembatas saja. Dan saya masih ingat kawasan Tanah Merah Pelumpang sekitaran Pertamina memang menjadi isu hangat ketika Pilgub DKI Jakarta 2017. Konon bahkan saat itu salah satu calon gubernurnya yakni Anies Baswedan sempat mengadakan kontrak politik dengan warganya. Dan terbukti ketika Anies naik menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, sekitar Oktober 2017, tepatnya tanggal 16, Anies menyerahkan izin membangun sementara atau IMB sementara untuk warga di sana. Sehingga mereka bisa mendapatkan hak yang sama dengan warga sekitarnya seperti penerangan listrik dan lain sebagainya. Nah, jika dirunut dari hal ini, sebetulnya siapa sih yang salah? Warga, Pertamina, ataukah pihak pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun Pemprov DKI Jakarta yang terkesan memberikan ruang kepada warga untuk tinggal di zona berbahaya tersebut? Dan pada akhirnya ketika bencana terjadi, ketika kebakaran terjadi, banyak pihak-pihak yang menuduh dan
mengarahkan tanggung jawab kepada beberapa di antaranya, seperti kepada Pertamina, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang katanya sih mengeluarkan IMB sementara untuk warga yang ada di sekitarnya. Namun bagi saya untuk saat ini memang bukanlah saat yang tepat ketika harus mencari siapa yang salah. Karena paling penting dari itu semua adalah bagaimana caranya kita mengatasi, kemudian kita menangani korban, baik yang tewas, kemudian korban luka-luka, dan juga mereka yang kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya. Setelah itu, mungkin bisa saja ada tindakan tegas dari pihak-pihak tertentu, baik pemerintah, Pertamina, ataupun kesadaran warga untuk meninggalkan tempat tersebut. Dengan catatan, sekali lagi, pihak Pertamina atau pemerintah dalam hal ini memberikan ganti yang memadai, ganti yang sesuai untuk mereka meninggalkan tempat tersebut. Bukan ganti rugi ya, tapi ganti untung agar mereka bisa kembali memulai hidup mereka di tempat yang lebih aman, di tempat yang tidak terancam keselamatannya. Oke, lepas dari pembahasan tersebut, kira-kira siapakah yang harus bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di Pelumpang ini? Siapkah Direktur Pertamina mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban? Atau Menteri BUMN Erick Thohir akan mencopot Direktur Utama Pertamina? Karena ya biasanya kalau di kita, sepahit apapun kejadiannya, seperti apapun korban banyaknya, jarang sekali pejabat yang mau bertanggung jawab secara gentle mengakui kesalahannya dan mengundurkan diri. Biasanya harus didorong oleh pihak-pihak tertentu, barulah ada kesadaran dari mereka untuk mundur atau dicopot jabatannya oleh mereka yang ada di atasnya. Dalam hal ini jika Pertamina adalah oleh Menteri BUMN. Pada akhirnya kita berdoa mudah-mudahan korban tewas ataupun korban luka-luka tragedi yang ditimbulkan kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, begitupun juga dengan keluarga yang kehilangan harta bendanya. Dan secepatnya Pertamina, pemerintah bahu-membahu untuk memulihkan kembali mental mereka, memulihkan kembali kehidupan mereka, sehingga tidak menunggu waktu lama mereka bisa kembali melakukan aktivitas normal sebagaimana layaknya. Dan tentu saja tidak berada di tempat itu yang jelas-jelas mengancam keselamatan mereka. Bisa direlokasi sekali lagi ke tempat yang lebih aman dengan kompensasi yang menguntungkan bagi mereka. Dan dengan cara seperti ini, sengketa tanah, sengketa lahan yang ada di depo Pertamina dan bisa teratasi. Ini jadi pelajaran untuk kita semuanya, terutama untuk Pertamina, untuk pemerintah, dan juga untuk warga yang ada di sekitarnya. Saya Dimas Fat, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.